Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ثم إلى هذا هداتنا خصوصا المؤلف هذا الكتاب نفعنا به وبعلومه وببركاته بدارين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi bidarini. Alhamdulillahi, alhamdu segala puji itu lillahi milik Allah. Ala salatihi, karena mengarah setelahnya memberikan nikmat ya Allah. Tsumma salamullahi, seterusnya adapun keselamatan dari Allah, ma'a salatihi, serta rahmatnya Allah itu ala nabiyyi, semoga tetap pada salah satu nabi. Ja'a, telah datang Nabi bitauhidi, dengan membawa tauhid. Wa qad araf, dan sungguh telah kosong apa ad-dinu, agama, anit tauhidi, dari masalah tauhid. Para pendengar yang berbahagia, pada kesempatan pagi hari yang amat baik ini, kita kembali mengaji dalam kaitan ilmu tauhid yang saya ambil dari kitab Jauharut Tauhid. Berpegang kepada ajaran akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mengenal yang namanya tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan tauhid asma wa sifat. Akan tetapi pemahaman akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah akidah yang memahami terhadap sifat yang wajib bagi Allah 20, mustahil 20, yang jaiznya 1 bagi Allah, yang wajib bagi Rasul 4, mustahil bagi Rasul 4, yang jaiznya bagi Rasul 1. Jadi 50 sifat aqaidul iman ini harus tertanam dan harus menjiwai bagi orang yang berpegang kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Memulai kajian ini, musannif rahimahullahu ta'ala anhu mengurai tentang alhamdulillahi ala salatihi. Alif lam pada lapad hamdun ada lapad lam, alif lam al-istighraq afrodul jinsi, menyisipkan daripada afrod yang sejenis. Puji qadim alal qadim, puji qadim alal hadis, puji hadis alal qadim, dan puji hadis alal hadis. Artinya adalah pujian Allah kepada zatnya, pujian Allah kepada makhluknya, puji makhluk kepada Allah, dan pujian makhluk kepada makhluk. Semua pujian yang 4 ini kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ketika Allah menjelaskan di dalam Al-Quran yang kita telah maklumi bersama bahwa kalam Allah adalah Al-Quran. Al-Quran itu kalamullah yang diturunkan oleh Allah melalui perantara malaikat Jibril kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang al-muta'abbad bitilawati, manakala dibaca itu berpahala, memberikan faedah. Sehingga kalamullah yang kita baca, Al-Quran yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita pelajari dan kita pahami adalah kalamullah. Di dalam Al-Quran Allah memaktubkan, Allah menuliskan dengan kalimat bahasa. Satu contoh, innaka, sesungguhnya, innahu huwas sami'ul alim, sesungguhnya dia Allah yang lagi maha mendengar juga maha mengetahui. Jadi ketika Allah memuji di dalam Al-Quran, pada hakikatnya Allah memuji kepada zatnya. Kemudian puji Allah kepada makhluk. Allah memuji kepada baginda Nabi Muhammad, innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau Muhammad memiliki budi pekerti yang agung. Karena akhlak dan perilakunya Nabi Muhammad memiliki akhlak dan perilaku yang agung, maka Allah Ta'ala memuji baginda Nabi Muhammad dengan akhlaknya, bagusnya perangainya, begitu mulianya baginda Rasulullah sampai Allah sendiri pun memuji baginda Nabi Muhammad. Begitupun pula puji makhluk kepada Allah. Ketika kita memuji Allah karena Allah berikan nikmat kepada kita, berikan rezeki kepada kita, berikan pekerjaan, diberikan macam-macam daripada kebutuhan kita di alam dunia ini, itu pada hakikatnya Allah Ta'ala yang memberikan, dan kita munasabah harus memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. As-sana'u bisana'i sana'un, mengalam kepada zat yang mesti di alam, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang keempat, puji makhluk kepada makhluk. Ketika seseorang diberikan ilmu dengan ilmu yang lebih, kemudian memuji kepada orang yang berharta karena hartanya lebih daripada yang lain, karena ketampanan dan kecantikannya, ketampanan, kecantikan, harta, jabatan dan kedudukan, itu pada hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan. Jadi ketika kita memuji kepada seseorang, jadi kelebihan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada seorang itu tidak lantas membawa dirinya kepada kesombongan, maka kita memuji itu adalah wujud syukur kita, walaupun dalam bentuk kita memandang karena kecantikannya, ketampanannya, karena harta dan ilmunya, lalu pemberian Allah tersebut yang diberikan kepada kawan kita, kepada orang lain, itu pada dasarnya esensinya kita sedang memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Jadi kita ceritakan, kita ungkapkan rasa syukur kita, nikmat itu, walaupun itu diberikan oleh Allah kepada orang lain, apatah lagi kepada kita sekalian yang diberikan oleh Allah kelebihan, keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan harus kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun kelebihan di alam dunia ini kalau tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bersyukurlah bagi siapapun ketika diberikan keunggulan, fadilah, keutamaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak selayaknya untuk berlaku sombong. Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah, pujian yang empat itu milik Allah, ala sholatihi, karena setelahnya membaca bismillah, alhamdulillah, lalu musonif dengan tawadunya mengatakan bahwa
ala salatihi, setelah memberikan nikmat Allah, summa salamullahi, seterusnya adapun keselamatan dari Allah Ta'ala, ma'a salatihi, beserta rahmatnya Allah, itu ala nabiyyi, semoga tetap kepada seorang nabi, ja'a, telah datang, itu nabi, bitauhidi, dengan membawa tauhid. Jadi setelah pujian, kita pun harus mencantelkan, mengiringi dengan salawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena jelas nyatakan dalam Al-Quranul Karim, ketika kita ini ingin dapatkan fadl, keutamaan, rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaklah harus diiringi pujian itu dengan memuji baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai nikmat rahmat yang terbesar Allah berikan kepada seluruh umat manusia, sebagai nabi akhir zaman yang membawa ajaran yang rahmatan lil alamin. Apalagi kita sebagai umatnya itu hendaklah harus berselawat kepada baginda Rasul. Allah Ta'ala mencontohkan, dan para malaikat pun juga mencontohkan, salawatnya Allah kepada Nabi Muhammad itu adalah memberikan rahmat, sementara salawatnya para malaikat itu adalah memintakan ampun, sedangkan kita adalah berdoa. Kita berdoa untuk baginda Rasul, bukannya Rasulullah tidak selamat. Kita berdoa kepada Rasulullah, bukannya Rasulullah itu tidak dijamin masuk surga dan kebaikannya. Rasulullah dijamin, Rasulullah mendapatkan rahmat. Akan tetapi kita yang belum dijamin masuk surga, dijamin mendapatkan kebahagiaan, karena Rasulullah yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap amal perbuatan kita yang menginginkan kasih sayang Allah, rahmat Allah, itu harus dihubungkan diri kita ini kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membaca salawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam datang, diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala saat itu penduduk masyarakat Quraisy kosong dari tauhid, tidak lagi ada penyeru orang yang mengajak kepada ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu adalah masa fatrah, karena para generasi yang membawa tauhid sudah semuanya wafat. Banyak terjadi perilaku penyimpangan yang tidak lagi membawa nilai-nilai kemanusiaan, yang tidak lagi membawa kepada nilai-nilai yang luhur untuk menghargai satu dengan yang lainnya, menghormati satu yang lainnya. Yang tua tidak lagi menyayangi yang muda tidak lagi menghormati yang tua. Antar suku bertikai, antar bangsa bertarung, antar orang yang kuat, yang lemah, yang kaya, yang miskin saling bersaing. Saat itulah datang baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa nilai-nilai ajaran Islam sebagai ajaran yang punya nilai kemanusiaan, nilai yang luhur, nilai yang mengajarkan kepada kesetaraan, yang hanya dinilai oleh Allah adalah nilai ketakwaan semata-mata. Maka ketika kita bicara tauhid, tauhid itu adalah satu disiplin keilmuan yang mana di dalam kita memahami tauhid ada satu disiplin ilmu, yaitu ilmu tentang tauhid. Ilmu tauhid adalah ilmun yaqtadiru ala itsbatil aqaidid diniyati. Ilmu yang menetapkan akidah agama,
muktasabun min adilati halal yakiniyah, yang berupaya keras, berusaha kita gali, kita ambil dari dalil-dalil yang yakin. Orang yang bertauhid tidak boleh di dalam hatinya itu ada unsur kemang-mangan, keraguan-raguan, harus dengan kepastian, harus dengan keyakinan. Nanti akan kita jelaskan terkait sifat-sifat Allah yang wajib, yang mustahil, yang jaiz, yang wajib bagi Rasul, mustahil bagi Rasul, yang jaiz bagi Rasul. Oleh karena itu pada kesempatan pagi hari ini kita baru sebatas muqaddimah. Waqad aradin wa anit tauhidi. Sungguh telah kosong saat baginda Rasulullah diutus itu penyeru, pembawa ketauhidan. Ifradul ma'budi bil ibadah. Cara tauhid, bagaimana kita mengimplementasikan ketauhidan kita dalam bentuk ibadah, menyatukan ibadah kita ini dengan unsur ketuhanan, dengan unsur penyatuan diri kepada Allah Zat yang maha segala-galanya. Mungkin saat ini di pagi hari ini Al-Fakir hanya membahas terkait muqaddimah daripada kitab Jauharut Tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala salatihi thumma salamullahi ma'a salatihi alla nabi ja'a bit tauhidi wa qad ardin wa anit tauhidi. Wallahu a'lam wa rasuluhu bi haqiqatihil muradi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.